Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu alladziina ja'alal a'mala sholihat wasilatan ila naili na'ma'i wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah yang ada di sini, jemaah menjelang puasa Masjid Mutmainah yang berbahagia. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini tidak terasa kita melaksanakan puasa yang ke-23 hari. 23 hari telah kita laksanakan. Semoga apa yang kita laksanakan dari awal, yaitu tanggal 13 April sampai sekarang tanggal 5 Mei 2021 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita patutlah dan harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan apa saja yang kita inginkan dan juga sehat. Jamaah menjelang berbuka puasa kedua kalinya sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah sholat adalah kebutuhan. Ya. Sholat adalah kebutuhan. Al-Quran surat Ibrahim ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadi alladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Jadi di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 31 yang artinya katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman. Nah ini hamba-hamba yang beriman. Yang untuk puasa juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau berpuasa itu orang beriman sekarang dan dahulu harus puasa. Nah ini hamba-hambaku yang beriman itu sekarang. Yang di sini Al-Quran surat Ibrahim ayat 31 beriman. Yang beriman itu yang percaya. Iman itu ada 3 unsur. Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkani. Yang artinya bahwa Allah itu memberikan kepada kita Al-A'raf 172 diberi benih iman sebelum kita lahir, itulah kita tasdiqu bil qalbi. Maka mesti benar karena diberi oleh Allah itu adalah cahaya iman, benih iman, benih percaya bahwa ada yang menciptakan. Jadi ada yang menciptakan. Jadi semua manusia itu nggak iso-isone, nggak pernah belajar, itu pasti akan mempercayai di dalam pikirannya dan hatinya dia akan secara sadar dan tidak sadar dia tidak akan ateis sebenarnya. Ateis itu adalah sebuah konsep berpikir dan dijejelnya oleh orang-orang yang punya konsep berpikir malah didukung. Maka pendukungan itulah yang menjadikan banyak orang yang percaya kepada konsep berpikirnya itu. Maka mereka tidak percaya Tuhan. Ya. Tapi mereka sebenarnya kalau ditanya secara sadar sesadar-sadarnya akal,
Diberi contoh ada meja, pasti ada yang membuat meja. Yang membuat siapa? Yang membuat. Ya, siapa saja. Ya, anak kecil pun bisa buat meja. Dari situ meja saja sebuah benda, apalagi sebuah makhluk seperti kita, pasti ada yang membuat. Yang membuat itu namanya Tuhan. Tuhan itu macam-macam sesuai konsep berpikir dia lahir di mana. Maka manusia itu tidak bisa dipaksakan untuk beragama, tapi anak kita harus dipaksakan. Anak kita itu harus diselamatkan. Nah, selamat itu menurut banyak orang konsepnya berbeda. Islam konsepnya seperti ini, agama ini konsepnya seperti ini. Seperti apa yang terjadi di kehidupan kita. Ada jalan keluar seperti ini, mesti jalan keluarnya orang pasti akan memilih jalan keluar kemana. Terserah. Ya. Nah, konsep berpikir itu menjadikan sebuah pembenaran dia. Tapi kita sebagai umat Islam itu harus yakin inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah, di sisi Tuhan kita pencipta alam semesta ya. Jadi Tuhan Allah itu pencipta alam semesta, kita sembah itu adalah Islam, agamanya yang diridhoi, yang di sisinya. Jadi Islam ini tidak salah lagi, dan kita harus tidak harus memberikan konsep ini kepada orang yang nggak nerima konsep kita, tidak. Yang terpenting kita sudah menyampaikan. Nabi saja itu hanya menyampaikan kepada kufar Quraisy, kafir, orang-orang kafir Quraisy itu, dia tidak memaksakan. Menang itu ya, menang perang ya. Kalau orang non-Islam yang waktu itu, atau orang Islam mengatakan konsepnya kafir, ya, konsep Islam itu kafir, maka tidak dibunuh semua. Musuh-musuh Islam itu tidak dibunuh. Ya. Umar bin Khattab memberi ide semua saja dibunuh. Tapi Abu Bakar mengatakan jangan dibunuh. Mereka kan juga manusia, jangan sampai membunuh. Mereka sudah lemah, sudah menyerah, jangan dibunuh. Maka Rasulullah ikut pemikiran dari Abu Bakar itu. Umar kalah karena apa? Karena kalah tua. Jadi Umar itu dengan Abu Bakar tunduk. Walaupun Umar itu ditakuti setan. Jin yang mengganggu manusia itu takut sama Umar. Tapi dengan Abu Bakar dia kalah. Ilmunya kalah dan pengalamannya kalah. Karena merasa bahwa Nabi Muhammad itu selalu berdua dengan Abu Bakar waktu banyak kesulitan, waktu di Gua Hiro, waktu hijrah dan sebagainya. Maka Umar itu melihat seperti itu, dia kalah pendapat dengan Abu Bakar. Maka tidak dibunuh, tapi menyerah kalah itu mengajari umat Islam yang mungkin belum berilmu pengetahuan. Maka ilmu Islam itu mulai bergerak cepat waktu itu. Maka orang beriman ini seperti itu di hati. Kemudian wa iqrarun bil lisan, diucapkan di dalam lisan. Diucapkan itu bagaimana? Ya harus bersahadat kalau masuk Islam. Semua orang yang ada di dunia ini kalau masuk Islam harus bersahadat, bersumpah, dikatakan. Dan pengucapan ini harus istiqomah. Istiqomah itu harus diyakinkan, yakinnya sudah ada, terus diucapkan bahwa Islam itu benar. Setelah itu wa amal bil arkani, diamalkan dalam perbuatan. Maka kalau orang beriman, ngaku beriman itu tidak berbuat, maka sebenarnya dia itu masih 2/3 imannya.
mengucapkan saja, tapi dia tidak melakukan apa yang diucapkan, maka orang mengatakan munafik gitu. Jadi orang-orang yang tidak tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah itu munafik atau sombong. Ya, Al-Quran di ayat lain sudah saya jelaskan di tempat yang lain itu, atau mungkin di sini juga, bahwa hidup itu harus berjanji kemudian ditepati. Kalau sudah berikrar itu harus ditepati, rukun Islam harus dilaksanakan. Maka iman itu seperti itu. Jadi kita suruh mengatakan kepada orang-orang beriman. Yang sekarang ini mungkin ada yang tidak puasa karena tidak berhalangan ya. Itu sebenarnya ya menurut ini hukum ini tidak beriman. Karena orang-orang beriman itu disuruh untuk puasa. Ya. Kalau dia tidak puasa ya dia sebenarnya tidak terpanggil hatinya. Maka sebenarnya dia tidak percaya. Percaya itu harus dilaksanakan. Kemudian kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka menunaikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan. Jadi orang Islam, umat Islam kita ini ya, Muslim, kita harus melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasul, mencontoh Nabi Muhammad. Apa yang dilaksanakan? Perintahnya adalah Isra Mi'raj. Waktu Mi'raj itu Nabi Muhammad itu diajari oleh Allah dan diperintahkan, diajari juga caranya nyembah. Seperti ini. Jadi cara nyembah itu diajari langsung. Jin pun tidak tahu cara penyembahan. Manusia itu pikirannya tidak seperti yang sekarang enak. Sekarang enak cara nyembahnya wis ngerti, karena dari ulama-ulama, dari ustaz-ustaz di musola-musola, di sekolah-sekolah formal itu caranya sholat ya, caranya menyembah Tuhan ya seperti itu. Dulu tidak ada yang tahu caranya, maka ada nabi-nabi itu berdiri saja, jadi nyembahnya dzikir saja itu. Nabi Sulaiman itu meninggalnya dalam keadaan beribadah, berdiri. Semua takut, jin-jin takut. Taunya beliaunya Nabi Sulaiman itu jatuh. Karena apa? Tongkatnya dimakan rayap. Itu waktu itu meninggalnya dalam ibadah. Ibadahnya digegrek ngono kuwi, ngadeg tok, ngono lho. Kene sing marahi. Dan Nabi Muhammad itu diwarai langsung, enggak semua tahu bahwa caranya seperti ini enak kita itu. Kita itu ngomong makanan wis diolah wong, dianu wong, ya karek mangan ngono. Ibadah salat itu mau dikongkon mangan tok ya mau. Makanya salat itu adalah kebutuhan seperti makan itu. Jadi setiap hari harus kita sholat 3 kali harus makan. Kalau nggak makan nggak bisa. Hati kita itu kalau nggak menemui Allah itu lupa. Maka itulah kebutuhan kita. Kita butuh Allah. Jangan sampai hanya minta waktu banjir, waktu mau tenggelam, waktu bakaran, waktu kena bencana, sakit keras dan sebagainya, baru kita minta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu butuh itu aja loh. Setelah itu enggak butuh enggak boleh ya. Penggambaran itu di Al-Qur'an banyak ya. Orang-orang yang waktu kena bencana butuh, kemudian bencana dihilangkan tidak butuh. Maka itu bukan butuh Allah. Karepe dhewe. Maka sholat itu seperti makan kebutuhan kita. Kalau nggak makan mati nggak? Mati. Gitu. Mati nggak? Mati. Coba nggak makan setahun, mati. Terus minum saja terus. Pokoknya minumannya tidak mengandung tidak mengandung makanan ya. Kalau energen kan ada contohnya minuman yang ada kandungannya makanan kan ya
ya ya tetap lemah, tapi bisa mati juga. Maka makan itu kebutuhan kita, seperti kita diharapkan menyamakan sholat juga kebutuhan kita. Ini butuh waktu tadi, butuh waktu. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian hadirin Imam Tobroni, sholat adalah tiang agama, sholat adalah kunci segala kebaikan. Nah ini kebutuhan kita. Kita pengen baik ya harus sholat, karena Rasulullah menyampaikan kalau orang sholat itu akan menjadi baik, karena kunci kebaikan sholat itu. Ya. Hadirin Imam Tobroni dari Ibnu Abbas, barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, tidak lain artinya ia semakin jauh dari Allah. Jadi Al-Ankabut ayat 45 itu bersambung dengan hadis riwayat Imam Tobroni dan dari Ibnu Abbas. Jadi sholat itu sebenarnya ya, kalau sudah menjadi kebutuhan, itu akan diperbaiki secara otomatis oleh Allah. Hidup kita akan baik, dan perbuatan-perbuatan keji itu dan mungkar tidak akan dilakukan. Tapi kalau sholat tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar, sebenarnya dia itu jauh dari Allah, tidak terasa dia itu sebenarnya jauh. Aduh, kita sholat tapi hati ini nggak sholat. Kalau sholat itu mesti ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah contoh. Nabi Muhammad itu semuanya yang dilakukan Nabi Muhammad itu apa yang diperintahkan Allah. Jadi Nabi Muhammad sholat itu sudah ada contohnya. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan ini, tidak melakukan hal-hal yang manusia biasa lakukan. Nabi Muhammad itu tidak pernah melakukan hal-hal yang orang manusia seperti kita lakukan. Nabi Muhammad nggak pernah pacaran. Zaman sekarang pacaran. Nabi Muhammad nggak pernah judi. Zaman sekarang banyak judi. Nomor togel itu sekarang kemana-mana itu. Iya Mbah. Togel itu sekarang mulai ada ya. Dari dulu itu SDSB namanya. Jadi dikatakan sumbangan berhadiah. Sebenarnya enggak. Togel itu kan sekarang Nabi Muhammad nggak pernah. Kemudian minum-minuman keras tidak pernah. Terus mendekati berhala, masuk di tempat ibadahnya orang ada berhalanya tidak pernah. Sekarang kan mulai ini di antara ulama-ulama di Indonesia ini di YouTube itu loh, itu mulai crash ini berpendapat masalah-masalah yang mungkin itu tidak perlu dipermasalahkan. Kalau menurut saya, Nabi Muhammad tidak melakukan ya jangan melakukan. Nabi Muhammad tidak pernah masuk di tempat berhala, ya jangan dilakukan. Enteng-entengan aja. Apa sih dilakukan Nabi Muhammad dicontoh, selamat. Karena kan pengen itu syafaat katanya. Kalau pengen syafaat ya harus menurut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini maksum tidak pernah berbuat dosa dan salah, selalu dipelihara oleh Allah. Ya. Dipelihara oleh Allah, maka kita manut kepada orang yang sudah masuk surga, jelas masuk surganya. Pengen masuk surga yo harus menurut orang yang pengen padha karo pengusaha kaya. Kok iso sugih ya wong kae? Yo coba dicontoh orang kaya itu carane berdagang. Dagang carane sing apik yo ngono-ngono. Iso sugih. Surga ya ngono. Nabi Muhammad itu jelas nanti akan masuk surga, malah memberi syafaat, memberi oleh Allah diizini memberi pertolongan kepada hambanya, kepada umatnya. Ya nanti akan diberi oleh Allah. Jadi jangan khawatir, hidup ini akan ditinggal oleh Nabi Muhammad. Yang penting nyontoh Nabi. Tapi kalau perbuatan Nabi enggak dilakukan, wis kiyaine dok denge kaya apa, terkenal kaya apa, kalau tidak mencontoh Nabi yo. Ya Rasulullah itu
ulama besar itu dulu gini. Oh iya benar, dia ulama, tapi nyontoh aku gak ya? Nyontoh aku nggak nyontoh. Ya nggak nyontoh. Nggak bisa masuk surga dia. Kenapa? Nggak nyontoh. Ngono lho. Sing nyontoh omongannya sembarangan, nggak nyontoh ya nggak bisa toh. Ya. Ngomong gliyut juga bisa sugih. Ngono lho, padha karo wong kuwi sugih. Carane piye, terus kemudian carane kuwi saiki ora dilakukan, ya nggak bisa sugih. Ngono lho. Ini kan kuncinya ngono toh. Kalau masuk surga sing memberi syafaat Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad dicontoh, angel-angel mikir ngono toh. Nyapa mikir angel-angel. Contohnya Nabi Muhammad, wis jelas Nabi Muhammad masuk surga kok. Nang kono nunggu awake dhewe kok. Sapa sing gelem nyontoh dhewe diberi. Ya. Apa perbuatannya ya dilakukan. Sholat ya sholat, angel-angel mikir toh, gak usah mikir waktu sholat sudah ngaku Islam ya kudu sholat, melaksanakan sholat, sudah berikrar dia itu imannya itu adalah caranya ikrarul bil lisan tadi ya halus bil amalul bil arkani, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad itu. Contoh, angel-angel mikir. Waktu puasa Ramadan ya puasa ae, ngono lho. Angel-angel mikir lah. Tentang ilmu pengetahuan kita cari sedikit demi sedikit. Kita tahu ngono to. Oh, manfaatnya ngono to puasa. Oh, manfaatnya sholat ngono to. Nah, itu diteliti orang-orang yang mungkin tidak melaksanakan sholat non Islam itu. Loh, wong kok ibadah ngono ya diteliti, ya terang neliti. Yang penting Nabi Muhammad jelas wis kita lakukan wis gak usah mikir angel-angel gitu. Nabi Muhammad sugih nang surga kono ya kita berharap masuk surga. Karena apa yang kita laksanakan hari ini ya ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Imam Tabrani itu jumlah sering saya sampaikan, amal perbuatan yang pertama kali dihisab untuk seorang hamba kelak pada hari kiamat ialah sholat. Bila mana sholatnya sempurna atau baik, maka amalan yang lain menjadi baik, dan bila mana sholatnya itu rusak atau tidak sempurna, maka rusak pada segala amalan yang lain. Jadi itu kuncinya kita beragama Islam ya. Bedanya umat yang lain dan kita itu adalah sholat dan melaksanakan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad. Wis gak usah nyontoh reno-reno. Wis enek wong ulama besar itu nang kono enek berhala dan sebagainya, wis gak usah nyontoh, yang nyontoh Nabi Muhammad. Wis gak usah melok-melok. Kalau saya disuruh untuk ceramah di umat yang lain ya saya katakan saya nyontoh Nabi Muhammad. Maaf, saya tidak bisa. Enek undangan kayak duit miliaran, ratusan juta, ratusan miliar, ratusan triliunan, saya tidak mau. Karena ini surga paling rendah itu bumi ini dikelontok itu dikene awake dhewe itu paling rendah. Jadi melarat-melarate surga kuwi bumi kita. Jadi 5 benua dikelontok, ditemplek plek enek pitu dikene awake dhewe plus enek wonge pisan. Wedo ayu-ayu pisan bidadari namanya. Kan enak to. Wis enteng-entengane ngono kuwi. Gak usah angel-angel. Contoh Nabi Muhammad ya. Masuk surga. Tapi ya harus apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Dan itu kita harus banyak belajar ya. Yang penting kalau beragama Islam ya sholat ya. Melaksanakan sholat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Sebenarnya jadwal saya kemarin saya sama Mas Adip Selasa saya nggak bisa karena ada acara, biar yang Rebu itu mengisi di Selasa, saya Rebu saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan jamaah ya. Terima kasih, mohon maaf bila terlalu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 3 menit atau 4 menitan. Dua dulu ya.